Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gue SWS. Polisi kali ini membuat gebrakan dan melakukan sesuatu hal yang luar biasa, terutama tipikor. Baru saja ada penggeledahan di sebuah kafe, di mana kafe itu miliknya seorang Jampitsus, ya, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Dan yang paling mengagetkan, mencengangkan, dan sangat mengembirakan, polisi bisa menemukan di dalam kafe itu, menemukan dan menyita 67,2 miliar uang. Ada rupiah, ada dolar Singapura, dolar Amerika, dan ada beberapa kilogram emas. Ini hanya di satu tempat, di kafe. Dan ada money ranger juga. Nah, ada beberapa rumah yang kemungkinan ada beberapa rumah yang milik Jampitsus ini akan digeledah oleh polisi. Ya. Siapa Jampitsus yang begitu banyak uangnya? Ya, yaitu Ferry Adriansyah. Nah, ini yang menjadikan dari satu kasus ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa benar dan logis kalau DPR RI tidak mau memutuskan rancangan undang-undang perampasan aset. Ya. Dari orang hukum sendiri, dari aparat hukum sendiri aja ditemukan uang sebanyak itu. Ya, itu baru satu orang di satu tempat. Ya, makanya DPR nggak mau mengesahkan RUU perampasan aset, karena kalau logikanya kalau undang-undang perampasan aset ini disahkan, ya koruptor pada gulung tikar. Bahkan ada salah seorang DPR yang mengatakan kalau undang-undang perampasan aset itu disahkan, kasihan kepada keluarga koruptor, mereka nggak bisa makan. Tapi mereka nggak berpikir orang-orang yang korupsi itu merugikan negara, merugikan rakyat yang lain. Ya, kita lihat seperti apa kejadian di kafenya Ferry Adriansyah, Jampitsus. Kita lihat videonya. Yang pertama 74 kg emas batangan, kan brankas terkunci, setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas. Selanjutnya para bukti akan kita lakukan penyitaan. Saya kira itu. Terima kasih. Let's go. That's me. Yeah, you already know. Who got the keys to the city? That's me. Who's always looking so pretty? That's me. Who's making moves, staying busy? That's me.
Got the whole world spinning, feeling dizzy. You see me walk in the spot, yeah, the crowd go wild. Coast wild, check the new watch, that's a new lifestyle. They see the drip on my head to my feet so fresh. I'm running the game, can't accept no defeat. Got the bass bumping, shaking the ground. Boom, the king of the scene when I come to your town. They copy the moves, but they can't get the grace. Always in first, yeah, I'm setting the pace. Fast. Who got the keys to the city? That's me. Who's always looking so pretty? That's me. Who's making moves, staying busy? That's me. Got the whole world spinning, feeling dizzy. Let's go. Ghost in the whip, yeah, I'm moving unseen. Living a life like a movie scene. Action haters, they talk, but they don't make a sound. When I pull up in the freshest in town. My phone's blowing up, they all wanna connect. Ring, ring. Building my empire, what did you expect? From zero to hero, a story they'll tell. Under my magic, they under my spell. Hypnotized. Who got the keys to... Gila, bukan cuma satu brankas, tapi 2 koper besar juga ditemukan di balik kafe mewah The Clan Signature. Isinya, tumpukan amplop coklat tebal berisi uang pecahan $100 Amerika dan Singapura. Ini uang siapa? Yang lebih mencengangkan, karyawan restoran The Clan Signature mengaku, Jampitsus Kejagung, Febri Adriansyah, rutin datang ke lantai 2 tempat persembunyian brankas, sekali atau 2 kali sebulan bersama rekan-rekannya. Berapa kali mungkin banyak mungkin gitu, sesekali datang sekali 2 sekali gitu. Terus siapa mungkin kalau ini paling sama rekan-rekan. Lalu ada juga Pak Idon, owner dari Jambi, yang diduga jadi bos di balik tempat ini. Bahkan anak buah Pak Febri yang berbaju merah juga disebut kerap hadir. Pertanyaan besar, apa hubungan ruangan tertutup ini dengan uang Singapura yang ditemukan? Apakah ini aliran dana korupsi perbankan dan batu bara yang selama ini dicari? Tak hanya itu, operasi penggeledahan juga dihadiri TNI dan jaksa dengan kendaraan dinas plat merah B9254 SSCI yang disebut diperintahkan langsung ke Jagung. Kenapa militer ikut? Publik bertanya-tanya. Kita kawal kasus ini, jangan ada yang ditutup-tutupi. Siapa pemilik uang ini? Tunggu hasil resmi dari aparat. Simak terus update terbaru hanya di kanal kami. Undang-undang perampasan aset digunakan membungkam oposisi. Beberapa praktek-praktek buruk tentang undang-undang perampasan hak terjadi di mana-mana. Di Amerika Serikat misalnya, hanya dengan kecurigaan saja sudah bisa menyita. Dengan kecurigaan. Bagaimana kalau kejadiannya di Rusia? Undang-undang perampasan aset digunakan membungkam oposisi dan gerakan-gerakan lembaga swadaya masyarakat. Mengerikan, Pak. Nah, seperti yang terlihat dalam layar Anda, teman-teman, di sini kita melihat bersama bahwasanya seorang anggota dewan yang bernama Wayan Sudirta, RUU perampasan aset bahaya jika disahkan. Kasihan keluarga koruptor, mau makan apa mereka kalau nggak punya aset? Ini saya nggak salah baca kan teman-teman? Kalian nggak salah baca kan? Perampasan aset katanya berbahaya, tapi kok yang paling resah justru wakil rakyatnya. Anggota DPR dari PDIP, Wayan Sudirta bilang kalau RUU perampasan aset bisa berbahaya kalau disahkan tanpa aturan ketat. Alasannya, di Amerika aset bisa disita cuma bermodal kecurigaan. Di Rusia malah disebut-sebut dipakai buat bungkam oposisi. Makanya dia ngingetin supaya negara katanya jangan kebablasan nambah kewenangan aparat. Masalahnya, di Indonesia yang sering kebablasan itu justru koruptornya, bukan hukumnya.
Uang negara gaib yang disimpan entah kemana, giliran negara mau ambil balik yang dikhawatirin malah potensi penyalahgunaan. Yang bener aja. Kalau RUU ini ditunda terus demi melindungi hak siapa sebenarnya yang lagi dijagain? Hak warga yang dirampok korupsi atau hak pelaku yang udah keburu ngamanin aset? biar lebih banyak yang aware. Kalau saya sih sebagai rakyat awam cuma bisa bertanya nih kepada Pak Wayan Sudirta. Bapak mengatakan kan awalnya tadi soal gimana nasib keluarga koruptor yang gak bisa makan karena gak punya aset. Lah, emang Bapak pernah mikirin gak? Koruptor-koruptor rekan sejawat Bapak itu pernah mikirin gak? Rakyat kecil yang gak bisa makan gara-gara duit ya yang hasil bayar pajak mereka dikorupsi sama teman-teman Bapak, rekan sejawat Bapak di DPR sana. Pernah mikir nggak? Pernah mikir nggak Pak? Mohon maaf nih ya, saya sebagai rakyat kok nggak terima ya. Kok bisa-bisanya masih mikirin keluarga yang koruptor? Bapak mikirin rakyat? Bapak mikirin rakyat nggak? Sekarang saya bayangkan itu kayaknya korupsi itu seperti jaringan kanker. Apa saling sandra. Kalau Anda tembak sininya, kamu korupsi, dia nuding itu loh juga. Itu juga akhirnya tidak ada yang berani menindak. Sudah lintas sektoral tuh korupsi. Kalau mau nindak ini dia nuding ke sini, ke sini. Loh iya dulu saya kan biaya itu ke sana juga, ke sana lagi kan. Akhirnya tidak ada yang berani bertindak. Dan itu bahaya. Suatu saat orang kan bisa bikin hukum sendiri-sendiri. Ngeri. Ada pintu lemari yang hanya sebagai penutup, sebagai apa ya, itu biar tidak kelihatan. Setelah pintu itu dibuka, pintu lemari dibuka, ternyata ada berangkasnya, dan di dalam berangkas ternyata uang banyak sekali. Ya. Nah, di sini dibutuhkan ketegasannya Pak Prabowo. Harus berani melangkah, ya. Harus berani lobby dan membuat gebrakan biar DPR mau mengesahkan undang-undang perampasan aset, biar uang negara, uang rakyat itu tidak dimakan oleh para pejabat-pejabat tertentu. Ya. Dan yang sangat bikin kita miris, yang ketangkep adalah aparat hukum, Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus. Ya. Nah, ini baru diusut. Uang itu dari mana saja? Kaitannya dengan kasus apa saja. Kalau sudah ini terbongkar, sudah diketahui itu uang dari mana, latar belakangnya apa, pasti banyak juga orang-orang yang akan ditangkap berkaitan dengan uang 67,2 miliar itu dan emas. Saya yakin uang itu tidak hanya 1-2 orang yang memberikan. Pasti banyak orang dan banyak kasus yang berkaitan dengan uang itu. Siapa saja yang ada di belakang itu, tonton terus video West. Wassalam.